harus semangat saya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Bapak, untuk fokus pendampingan kita itu ada 4. 1. Refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1, diskusi rancangan program yang berdampak pada murid, diskusi perkembangan komunitas praktisi yang menjalankan sekolah, serta implementasi dari rencana lokakarya. Yang ketiga, Mas ingat, itu untuk berbagi dengan rekan sejawat yang diseminasi budaya positif dulu Pak. Kemudian penilaian praktek coaching ini dengan rekan sejawat. Nah, yang saya tanyakan untuk pembukaan kita ini bagaimana proses yang sudah berjalan selama 1 bulan ini Pak, untuk rencana tindak lanjut pendampingan yang sebelumnya ini apa yang dianggap sebagai capaian dalam 1 bulan terakhir ini Pak Memang? Untuk yang ini untuk seluruhnya ya? Seluruhnya ya? Enggak, yang kemarin yang 1 bulan dari modul 3 lah. Kan modul 3 itu kan pengambilan keputusan, kemudian baca itu aset sama program. Nah ini Bu, memang saya dari Bagja itu saya akan membuat suatu program. Bagja itu saya buat program yang sekarang sedang berjalan. Berjalannya ada di, saya mengambilnya bukan di jurusan kompetensi saya pribadi, tapi kompetensi yang lainnya. Karena di situ saya diminta sama kepala sekolah untuk mewakili di situ, sehingga saya sebagai apa ya? Ya CGP itu sebagai apa ya? Sebagai tanggung jawab di situ gitu Bu. Saya sebagai tanggung jawab sehingga dari ini saya ambil programnya itu ya tadi membuat di TKR itu membuat GoCard itu yang saya lakukan di situ, sehingga semua yang tanggung jawab di situ adalah saya dan rekan-rekan yang ada di situ, itu yang saya jalankan sekarang. Nanti berarti di loka yang ini nanti Pak memang sudah punya konsep ya? Sudah punya konsep, insya Allah sudah punya konsep ya. Nanti konsepnya akan saya buat, konsep itu lokakarya besok G. Bapak sehat G? Jangan sakit lagi. Saya itu malam gitu, saya aku. Iya, sehat Bapak, sehat. Tapi ingin saya kumpul dengan teman-teman itu. Saya tahu, jangan tahu sendiri wah, kemarin lemper memang saya sudah bisa. Nanti tidur, besok tidur yang terus saya mau yang kurang ini lokakarya, mudah-mudahan saya menjaga. Sehat Pak, sehat, semangat. Pak, untuk observasi yang pra itu sudah disiapkan? Yang kemarin enggak? Sudah. Terus observasi kelas. Sekarang ini Bapak menyiapkan untuk lembar catatan pasca observasi, lembar pengembangan diri, dan refleksi. Ada 3 itu yang harus disiapkan dan nanti lembar observasi kelas ini, lembar catatan ini kan? Observasi. Nah pasca ini G. Refleksinya mana? Ini refleksinya. Ya ini refleksinya. Sudah. Sama lembar rencana pengembangan diri. Nanti kan diberikan kepada ya CGP-nya sambil ditanyakan, sambil dijelaskan, sambil diisi. Nanti kan sama seperti kita. Ini diisi kan orangnya nanti. Boleh, apapun boleh. Tapi sembari ditanyakan ya. Siap. Kemudian kita sebelum itu cuma ada beberapa pembahasan yang harus kita lalui. Di sini ada penerapan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan terakhir. Kita singkat-singkat saja nanti, akan nanti proses di observasi, di pasca observasi lebih maksimal. Refleksi saja tentang proses pengambilan keputusan berdasarkan hasil pemetaan terhadap satu permasalahan yang Bapak lakukan dalam pengambilan keputusan. Bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang Bapak lakukan? Contoh sini dalam pengurusan pemetaan. Ini kaitannya dengan memetakan apakah ini dilema etika atau bujukan moral gitu. Untuk pengambilan keputusan itu bagaimana? Kalau dilema etika itu benar dengan benar Bu ya? Iya. Benar dengan benar. Jadi kita kalau bujukan moral salah dan benar. Salah dan benar. Kalau yang itu etika itu kita harus memandang terlebih dahulu mana yang terpenting. Itu kalau saya. Nah, bagaimana itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan Bapak? Nah, ya kita harus saling berkomunikasi dengan beberapa pihak. Kalau di sekolahnya harus di sekolahnya berkomunikasi dengan orang-orang itu bagaimana, mana yang lebih didahulukan. Sama-sama benarnya, tapi yang lebih urgent mana yang harus didahulukan.
sehingga tidak mengambil keputusan tersendiri kita. Oke. Tetap apa yang terjadi kita kan bermasalah Iya. sosial Bu. Nggih. Nah, itu kira-kira apa yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi berdasarkan Kita harus mencari jadwal Bu. Itu cuma jadwalnya sama teman-teman jadwal bagaimana. Kalaupun itu yang harus urgent dan harus tidak melalui jadwal, berarti sesuatu itu hal yang tidak terlalu rumit. Jadi kita bisa langsung memberi keputusan apa. Tapi karena itu sesuatu hal yang kiranya rumit dan sama-sama benar dan sama-sama harus urgent, ini harus didahulukan, ya kita harus mencatat bagaimana penjadwalan itu biar hal ini bisa terwujud. Biar berjalan dengan lancar. Menurut Bapak yang mendukung keberhasilan dari keputusan yang sudah diambil itu apa? Kolaborasi tadi Bu. Kolaborasi. Mungkin harus kita mengambil, jangan hanya kita sendiri sebagai sebagai seorang pimpinan terus keputusan harus di pimpinan, enggak juga. Kalau seperti itu kita tidak akan berhasil dengan punya kedepannya bersangkutan. Ya, kita tetap berkolaborasi dengan kayak apa, mana yang terbaik. Nah dari situ mana yang terbaik baru kita mengambil satu keputusan. Ini kalau boleh tahu ya Pak ya, dari pengalaman, apakah Bapak punya pengalaman? Adakah pengalaman yang sudah terjadi yang mencerminkan dilema etika? Sebenarnya terutama dengan murid atau teman sejawat. Sebenarnya saya dulu pada waktu jadi kaprok, ataupun sekarang jadi KTU, itu semuanya sudah terjadi. Tapi tidak tertulis gitu loh. Terjadi. Semuanya saya ambil sesuai dengan keputusan bersama. Meskipun saya kaprok misalkan ada satu hal tentang teman sejawat kita ada masalah, jangan sama-sama benar, sama harus dilakukan. Ini juga sama dilakukan. Mana kira-kira yang harus yang terlebih dahulu, ayo kita lakukan bersama. Kalau memang ini harus didahulukan, monggo Pak ya. Juga di sini sama di KPU saya sekarang juga sama seperti itu. Jadi saya kumpulkan, kalau mau ayo kayak apa? Semuanya memberikan masukan. Mana yang terbaik, yang perlu kita ganti semuanya. Kalau itu terbaik dan ini harus dilakukan, ya seperti ini ya tidak, kita harusnya itu yang terjadi sekarang. Sudah dilakukan tuh sebenarnya, tapi tidak tertulis itu aja. Apakah proses pengambilan keputusan yang sudah dilakukan itu sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3 Pak? Masih ingatkah? Langkah-langkah yang 9 langkah itu loh Pak? Iya. Ingatkah? Memang untuk langkah itu Ibu, kita kan belum tahu itu. Ya, berarti belum ya, ini belum terjadi ya. Tapi untuk pengambilan keputusan seperti itu yang saya lakukan. Tapi kan karena belum tahu langkah-langkah itu, kemungkinan sudah melakukan sebenarnya, tapi kita kan belum tahu langkah-langkah itu, sehingga urut-urutannya bagaimana kan kita ya mulai sekarang. Mulai sekarang kita lakukan itu. 9 alur itu kok. Apa yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan 9 langkah itu ya Pak? Di 9 langkah itu ya kita lakukan nanti, karena kita selama ini tidak melakukan seperti itu. Melakukan 9 langkah itu. Nah selanjutnya kita ya harus melakukan 9 langkah itu, kita sesuai dengan itu. Sekarang kita berbicara tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Rancangan program ini sudah sampai 3.3 ya Pak ya? Ya, nanti ini di Loka nanti juga akan dibahas. Loka yang kelima ini hanya diskusi saja dan mereview, tentang pengalaman untuk terkait dengan rancangan program berdampak pada murid. Bapak sudah membuat rancangan? Sudah, tadi sudah dijelaskan ya? Sudah. Kayaknya tadi malam sudah saya upload. Oke. Nah, dari yang rencana program yang sudah dibuat oleh Pak Bambang itu boleh tahu nggak tujuannya itu apa? Masuk kerja tadi. Tujuannya Pak apa Pak? Tujuannya itu gini. Kan kita nanti TKR itu masih baru. Tujuan saya untuk menghasilkan suatu proyek hasil dari inovasi anak-anak sendiri dengan dibantu oleh guru produktifnya dan saya sebagai penanggung jawabnya untuk membangun sekolah. Ini loh hasilnya dari kompetensi TKNU yang baru di sini sudah menghasilkan seperti ini. Itu tujuan saya, sehingga bisa diaplikasikan kepada, karena memang anggota SMK di sini cuma kita yang
di sempurna yang ada. Sementara ini hanya inilah, kita kan juga menjaring untuk apa ya, untuk siswa-siswa yang baru bahwa sekolah-sekolah itu sudah merasa sesuatu hal yang bisa dipublikasikan buat jangan tujuan. Nah, indikator untuk mencapai tujuan itu kira-kira apa Pak? Dikatakan tujuan itu tercapai jika apa ya? Ya kayak apa Bu ya, jika kita indikatornya itu ya jika kita apa ya, saling bekerja sama tadi itu sebenarnya Bu, bekerjasama untuk mempublikasikan itu, menghasilkan suatu produk itu dan kita publikasikan ke luar. Ya, berarti itu produknya ada, produknya. kalau produknya sudah ada itu berhasil, oke, dan sudah dipublikasikan gitu Pak? Bukan sudah dibuktikan, dipublikasikan. Nah, publikasikan otomatis dari siswa dan guru-guru sudah mempublikasikan, tapi memang rancangan kan masih kita buat rancangan. Oh iya. Bukan buat rancangan sih, masih berjalan ini. Iya, masih mau. Ya. Bukan mau tapi berjalan membuat. Oh, makanya videonya okay. ada foto-foto yang memang saya foto itu. Sehingga berjalan ini, termasuk mesinnya. Mesin itu dari apa yang saya buat? Mesinnya saya buat dari mesin rumput. Saya buat seperti itu. Jadi dibuat sebagai bukan itu. Artinya satu di prosesnya yang sudah berjalan itu apakah sudah sesuai untuk mencapai tujuan pada murid atau bagaimana? Gini Bu, kalau menurut saya karena ini sebagai kompetensi KRU, apapun yang terjadi dia juga sebagai mesin, mobil dan motor. Nah, kalau tercapainya itu siswa, saya kira tercapai karena siswa itu terjun langsung di dalam. Jadi saya mengharuskan siswa terjun langsung. Biar kenapa? Nanti siswa keluar dari sini tidak bengong, sudah paham ini harus dikerjakan, ini seperti ini, seperti ini. Jadi memang seperti itu. Saya meminta pada guru-guru itu, kalau memang mengerjakan apa, jangan hanya anak disuruh melihat, tapi anak suruh terjun langsung. Itu yang saya minta sama teman-teman di itu. Nah, dukungan apa saja yang Bapak perlukan untuk menerapkan program yang sudah dibuat ini Bapak? Satu Bu, dukungan dari Pak Solah ini. Yang kedua dari guru-guru yang mulai sejawat, termasuk guru produktif juga. Yang ketiga satgas Bu, terutama juga satgas. Yang keempat, yang kelima itu kurikulum. Nah, tantangannya apa? Yang terakhir, yang enam. Yang keenam? Ya, orang tua. Iya. Karena harus itu. Kalau itu tidak ada ya orang tua bagaimana? Karena juga seperti itu. Tantangannya apa Pak? Untuk melaksanakan rancangan program yang sudah dibuat ini, apa tantangannya? Tantangannya seperti ini. Amputan ya? Modal. Ah, iya. Modal. Ini tantangannya di modal karena sekolah kita memang sementara ini memang keuangannya masih pilot lah, masih tidak seperti sekolah yang besar seperti tingkat 1, sehingga untuk jadi suatu kreasi inovasi yang dirancang oleh rekan-rekan dan siswa itu agak terhambat karena ya modal keuangan itu sudah mau sehingga ya agak lama sedikit meskipun sudah berjalan itu tantangannya. Nah, ini apa yang Bapak lakukan nanti untuk menghadapi tantangan modal ini? Ya gini, kita tetap kalau kita berdiam diri untuk itu nggak jalan-jalan, nanti kita harus selalu masuk ke sini. Tribun turun nggak? Tribun ada nggak? Kalau kita hanya berdiam diri, sini nggak akan berjalan. Sehingga kita yang harus selalu aktif seperti itu sehingga dia ya sudah perlu ini, ya sudah seperti itu yang harus saya sarankan. Kalau kita harus dan kalau kita harus ke siswa, karena kita masih vakum di sini karena pemerintah ada. Bagaimana kalau anak-anak urunan dulu enggak kalau mungkin ya kan siswa orang tua kan ada yang keberatan. Jadi ya kita harus
produktif di sini. Ini Bapak sudah merintis komunitas sendiri udah Pak ya. Iya. Nah, bagaimana peran komunitas ini terhadap proses belajar Pak di PGP ini? Komunitas di PGP-nya atau di sekolah? Sekolah Pak. Kalau di sekolah proses PGP. Kalau untuk praktisi kita melakukan hanya komunitas saja. Sih misalnya saya berarti ya di jurusan. Kalau di situ memang sudah mulai berjalan, meskipun ada sesuatu kendala yang harus dibicarakan. Kendalanya kadang-kadang ada seorang guru kan ada yang setuju, ada yang cuek, nggak mau. Itu kan karena mungkin kalau yang saya lihat itu mungkin dia sudah merasa bisa semuanya bisa seperti itu, ngapain saya harus, nah ini yang harus kita bicarakan. Kalau masalah praktisi itu kita sudah mulai berkolaborasi dengan teman seperti itu. Memang sudah untuk masalah kayak FPP atau apapun, tapi ini masih kita belum masuk ke dalam ini orang-orang ke guru-guru tentang masalah yang berdiferensiasi kan. Seharusnya. Nah, perubahan menyenangkan yang Bapak alami dari rekan komunitas ini Pak, itu apa Pak? Perubahannya itu tadi Bu, dia dengan ikhlas membantu. Itu dia terbuka. Terbuka sekarang. Kalau dulu enggak, saya bilang sudah dulu. Iya. Maksudnya sekarang tidak ada perubahan positif ada ya pasti ada, tapi memang ada misalku ada satu atau dua guru yang masih seperti itu. Tapi banyaknya sekarang. Karena dia merasa ya namanya orang muda sih Bu, ya anak muda kan egonya kan tinggi. Aku lo pinter iso sembarang. Nah, ya mau diajak terpisah sama itu ya kita harus mulai pelan-pelan memberikan masukan. Mudah-mudahan kita jalan kita maklum bahwa dia kan juga. Nah, rencana yang akan dilakukan nanti setelah program ini selesai di komunitas Bapak ini gimana Pak? Setelah PGP ini selesai, rencana Bapak bagaimana di komunitas ini? Iya semuanya Bu harus kita kumpulkan. Kita kumpulkan. Ya kita kumpulkan, kita berbicara apa yang saya dapat. Dari segi apa yang dapat, ya saya bicarakan. Bikin program-program diklat itu apapun itu monggo. Memang kalau selama ini Bu di radikal itu kalau memang iya sudah saya sesuai dengan alurnya. Misalkan ke sini ya ke sini tidak mungkin saya handle sendiri gitu. Kalau memangnya ini bergantian lah, kalau saya itu bergantian. Di klub ini ya berangkat siapa lalu itu saja seperti di sini seperti itu Bu. Ada di sini itu kalau sudah dia dapat mesti jalur naik sehingga tidak pernah sih kalau ada teman jadi nanti saya oh ya itu selalu minta baik-baik dari sana, sehingga yang satu BK ini pengalamannya tidak ada, sedangkan dia keluar tidak ada kontribusi ke sekolah gitu. Sehingga jadi merata. Kalau di kompetisi saya di kompetisi multimedia yang saya nanti di kafe itu saya harus merata. Nah ini itu aja yang sama kalau bisa, jadi punya pengalaman tersendiri. Nah yang Bapak perlukan dukungan apa untuk komunitas ini? Dukungan yang Bapak perlukan untuk komunitas praktisi itu agar bisa belajar bersama secara terus-menerus. Ya kalau dukungannya ya tetap bukan kepala sekolah pasti itu kepala sekolah, tanpa ada dukungan di kepala sekolah ya komunitas praktisi dan hasil apapun yang terjadi. Kita berkumpul di komunitas praktisi itu tetap kepala sekolah pun ngerti ya kita undang, kita minta masukannya termasuk kurikulum itu karena di situ masuk pembelajaran. Oke Bapak, ini sudah selesai. Kita langsung ke dialog pasca observasi. Bapak membutuhkan video nanti untuk diupload. Jadi video saya memvideo, Bapak juga memvideo. Itu mau disiapkan. Nanti temannya juga diarahkan ke sini. Posisinya nanti ada di sini, Bapak di sini, dan saya di sini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak Sriwanto, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Lumajang, dengan fasilitatornya Ibu Dian Widiasi dan pengajar praktek Ibu Fatul Ayu. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi dengan rekan sejawat saya, yaitu Bu Ika Rahmawati, di mana beliaunya menempuh mata pelajaran matematika. Selamat siang Bu Ika. Selamat siang. Alhamdulillah. Gimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Kira-kira sudah paham apa yang mau saya sampaikan ke Bu Ika? Insya Allah. Ini tentang pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Ika kemarin dalam supervisi. Ini Bu Ika, tujuan kita yaitu observasi ini menganalisa hasil pembelajaran yang telah Ibu lakukan dalam kelas sendiri. Menurut Bu Ika, bagaimana pembelajaran Bu Ika selama dari dalam kelas kemarin? Kemarin yang Pak Bambang observasi itu saya masih banyak kekurangan. Salah satunya saya masih belum membuat kesepakatan kelas, kesepakatan awal saat mengajar, kemudian juga belum melakukan tes awal, sehingga saya masih belum bisa memetakan anak-anak, sehingga saya hanya membagi kelompok begitu saja. Mungkin gitu. Ya. Jadi yang saya amati kemarin itu selama pembelajaran Bu Ika masih belum bisa memetakan. Kemarin tujuannya sudah disampaikan Bu Ika. Iya, sampaikan. Gini, dalam pemetakan itu mana siswa yang kurang mampu untuk menerima pembelajaran dengan yang sudah mampu, sehingga Ibu Ika tidak ada pemetakan seperti itu, sehingga siswa itu campur jadi satu, di mana Ibu Ika harusnya bisa memetakan itu, memberikan perhatian pada siswa yang memang masih kurang mampu dalam menerima pelajaran Bu Ika. Seperti itu. Kalau yang sudah mampu dibiarkan sudah berjalan Bu Ika. Tapi kalau yang masih belum mampu untuk hal itu, perlu perhatian penuh dari Bu Ika. Itu yang saya lihat kemarin. Terus perencanaan ke depannya setelah Bu Ika melakukan pembelajaran itu bagaimana untuk perkembangannya? Untuk yang pertama saya akan melakukan tes awal dulu. Jadi tes awal dulu untuk bisa memahami sejauh mana anak-anak itu paham dengan materi yang akan saya berikan. Kemudian agar tidak terjadi kegaduhan, saya akan membuat kesepakatan dengan siswa, misalkan pada saat pembelajaran HP harus dimasukkan ke dalam tasnya atau di silent, tidak keluar kelas kalau memang tidak ada kepentingan. Tapi seenggaknya ada misalkan harus membutuhkan itu diperbolehkan gitu, karena tidak kemungkinan sekarang kan zamannya globalisasi seperti ini, media sosial juga diperlukan, misalkan anak atau mau mencari rumus atau apa itu kan bisa baru nanti kalau memang HP itu dibutuhkan baru dikeluarkan Bapak, biar menghindari anak-anak untuk nge-game pada saat guru menjelaskan. Dari diskusi hari ini, Bu Ika, kira-kira apa yang sudah terbayang akan Ibu Ika lakukan? Karena saya masih banyak kekurangan ya Bapak, saya akan mau menghidupkan lagi MGMPS yang ada di sekolah, terutama mata pelajaran yang saya ampuh. Jadi dengan seperti itu kita bisa saling berkolaborasi untuk membuat RPP atau modul ajar yang mengandung
budaya positif, kemudian diferensiasi dan juga KSE. Dan juga agar modul yang kita buat itu nanti sama. Dari penonton saya tadi juga untuk yang di dalam sosial fungsional memang itu masih ada di mana saja nanti harus itu dimasukkan ke sosial fungsional. Apa yang itu dapat dari proses pasca prosesnya ini? Saya merasa senang sekali bisa menjadi apa ya Pak ya, contoh observasi sehingga bisa membangunkan saya gitu ya, bisa memberikan wawasan kepada saya bahwa selama ini saya mengajar itu masih banyak kekurangan. Maksud tadi maksud tadi, sehingga dari itu saya akan berusaha lagi untuk menjadi guru yang baik untuk anak-anak. Kita bukan sebagai pengajar saja, tetapi juga sebagai pendidik. Contoh yang jadi guru yang baik itu bagaimana? Kalau menurut saya, jadi kita harus bisa memang membuat anak-anak itu nyaman, membuat anak-anak nyaman pada saat pembelajaran kita. Jadi mereka bisa enjoy menerima materi yang kita sampaikan. Kemudian kita juga harus bisa menjadi contoh bagi mereka. Tidak hanya tingkah laku kita, perbuatan kita, tetapi lisan kita juga. Oke, terima kasih Bu Ika. Semoga nanti dalam pembelajaran selanjutnya lebih bagus lagi. Terima kasih Pak. Ini sudah bagus banget. Mudah-mudahan bisa lancar nanti. Terima kasih Bu Ika. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, ini sudah kita masuk ke bagian akhir pendampingan Pak Bambang. Di sini kita akan melakukan refleksi dari proses pendampingan ini. Setelah Bapak mempelajari dan menjalani program di PGP ini, apa yang menurut Bapak itu paling dikuasai dan materi apa yang sudah dipraktekkan? Dari materi apa yang sudah dipraktekkan? Yang sudah saya kuasai itu sebenarnya di kepemimpinan coach itu. Yang kedua di kerja. Kerja itu saya menguasai itu. Yang lain-lain. Yang lainnya masih belajar lebih lanjut. Nah, materi yang masih dirasakan coaching bingung itu, gitu ya. Coaching, yang mana Pak? Coaching itu saya sudah sebenarnya menguasai itu. Tapi gini, ngapunten, saya kalau memang coaching, ada orang di samping saya melihat itu saya ada saya ini berarti. Kayak kaku gitu loh Bu. Tapi iya. pada waktu saya coaching sendiri dengan santai saya dengan pengantin itu juga suantai banget. Jadi lama nyantai, usah terlalu ya kita kayaknya seperti biasa berbicara sebenarnya. Tidak ada saya kok Pak nanti. Ngapunten sangat sekarang masih dinilai gitu. Itu Bu yang memang masih kurang saya. Dia masih bingung itu di coaching karena ya itu tadi ada pendampingan itu ada orang lain itu memang seperti itu. Itu kelemahan saya. Kelemahan saya memang di situ, saya akui memang kelemahan saya ada di situ. Tapi kalau misalkan untuk ya sebagai pembina atau apa bicara orang banyak itu beda lagi. Iya. Tapi kalau ada yang menilai itu memang saya itu memang sudah kelemahan saya. Iya. Terima kasih atas semua yang sudah semua praktek baik yang sudah dijalankan oleh Pak Bambang selama proses pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih sudah berusaha untuk semaksimal mungkin untuk memberikan kepada teman sejawat itu baik mulai dari diseminasi studi ini dan kemarin itu mencoba untuk mensupervisi dan sampai di titik ini adalah suatu hal yang luar biasa. Walaupun Pak Bambang kendalanya disakit, keluarga sakit dan sebagainya, tapi insya Allah kedepannya semoga bisa sehat,
kembali, bisa lebih baik lagi di pendidikan guru penggerak ini dan sampai pada titik lulus gitu Pak. Dan perjuangan dimulai di situ. Saya juga ingin tip-tip yang Ibu berikan saya nanti, saya kepingin seperti ini. Ya sekitar itu yang saya bilang. Saya kalau sudah seperti itu ada penilai di depan saya, itu sudah saya amburadul. Tipnya biar tidak seperti itu kayak apa? Saya abaikan dan satu siap materi. Oh enggak, kalau jenengan mungkin mau foto dan jangan repot ya. iya, ini ujian. Gak apa-apa ya. Mohon maaf ya, enggak apa. Sebentar kok Pak ini. Oh iya, nanti kalau sudah selesai ditunggu apa nih? Terima kasih Bu. Jadi tipnya itu kira-kira apa? Memang itu kelemahan saya sudah. Satu, persiapan materi. Dua, praktek Pak. Nah, terutama saya meskipun sudah persiapan materi, Bu, memang masih rotot. Itu kelemahan saya memang. Ketiga, abaikan saja. Seolah-olah itu terjadi beneran. Nah, gini Bu, memang saya abaikan itu kalau saya sudah berbicara ke orang banyak. Saya abaikan. Saya anggap kurang itu apa? Ya, ini abaikan juga gitu. Tapi kalau sudah penilaian dampingnya groginya udah enggak. Tapi tidak terlihat grogi kok Pak. Boten, iya, cuma banyak yang miss gitu. Iya, ya itu groginya memang tidak. Tapi dalam ini malah banyak yang kurang yang mau saya sampaikan ini kurang gitu loh. Kayak terkesannya itu kurang siap dulu. Iya seperti itu. Itu kelemahan saya memang di situ. Padahal kita sudah pernah praktek gitu. Pak Bambang sudah disupervisi dan saya mensupervisi dengan jalan ini gitu. Iya pernah ya, tapi kan hanya berdua Bu. Iya sih. Kalau saya penilainya sendiri seperti itu sudah, itu memang kelemahan saya. Oke. Nggak apa-apa yang kok, saya Pak coba Bambang. berlatih lagi. Begitu maunya ya enjoy sih. Saya juga enjoy, tapi akhirnya banyak sesuatu yang kurang yang kita sampaikan. Nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Pak Bambang tahu dan memang kelemahannya di situ, nanti ditingkatkan lagi sama. Dan saya sudah terima kasih Bu selama dengan mendampingi saya, ada masukan-masukan, itu sebagai suatu hal yang positif buat saya. Mudah-mudahan depannya saya juga bisa. Saya minta maaf loh kalau saya terlalu apa gitu. Enggak, malah kalau orang yang hanya berdiam diri sampai kita, sudah tidak apa-apa dan itu mana kita tidak terkesan Bu. Kenapa kok ada masukan? Kalau ada masukan seperti ini kita bisa. Seperti ini, harus bersiap seperti ini gitu. Itu yang harus saya lakukan. Karena kan nanti mungkin terbalik nih jadinya. Saya yang jadi aminya Pak Bambang ngomong di atas saya gitu. yang menilai saya nanti Pak Bambang. Kita nanti akan seperti itu kan, bisa jadi. Oke, Pak nanti lihat saya jadi binaannya Pak Bambang. Mungkin nanti ada kesempatannya gitu. Binaannya Bisa, nggak tahu, bisa jadi kan? Bisa jadi suatu saat Pak Bambang yang mengcoaching saya, bisa jadi nanti Pak Bambang menjadi penilai saya, itu bisa saja terjadi. Yang penting kita kan sesuai dengan prosedurnya. Nah sekarang ini saya tidak menganggap Pak Bambang sebagai apa gitu. Saya tetap menganggap Pak Bambang sebagai rekan yang belajar, karena di sini saya juga belajar Pak Bambang. Sama. Makanya kalau saya tadi bilang seandainya yang mendampingi saya seorang tidak aktif, ya kita hanya sudah di tempat, bisa di tempat. Tapi kalau sudah ada sesuatu jenengan yang aktif menilai saya misalkan, sehingga saya bisa berkembang. Ini saya. Ini saya sendiri. Pak Bambang sendiri kan tahu kekurangannya. Iya, dari sini saya. Nah, sehingga saya kan sudah tahu, saya seperti ini. Makanya tadi sudah bilang tip-tipnya itu kayak apa sih Bu Ayu? Ini memang kelemahan saya di sini memang. Tapi kalau saya harus berbicara ke orang banyak, apa yang harus saya bicarakan? Memang saya harus tahu materi sebenarnya. Tapi kalau orang banyak saya tidak ada groginya Bu. Iya. Santai. Jangan grogi sama saya. Tapi kalau sudah ada anggap biasa gitu loh Pak. Beda loh, begini bedanya apa? Karena penilai ini gitu. Iya sih. Penilai. Oh, kalau masalah nilai Bapak, saya sudah bilang Pak Bambang dari dulu. Di sini saya mendukung sekali sama CGP dengan segala kekurangannya. Misal kemarin, maksud kekurangan itu contoh kemarin Pak Bambang waktu lokakarya, tidak ikut lokakarya. Nah itu memang mungkin secara
secara nilai seharusnya Pak Bambang kan saya nilai 0, tapi saya tidak memberikan Pak Bambang 0. Cuman untuk memberikan nilai maksimal saya tidak bisa karena ada satu kriteria yang bisa dihasil mungkin ada. Nah itu misalnya mohon maaf sekali kalau misalnya saya memberikan nilai Pak Bambang ke misal 88 atau nggak masalah Bu, gitu. memang gini Kita fair-fairan kan gitu. saya dengan memberikan nilai 100 buktinya saya memang iya saya paham karena memang saya tak bisa membuktinya. Ada beberapa karena indikatornya rubriknya jelas di situ ada, tapi untuk ini saya anggap ada sudah gitu karena Pak Bambang itu sudah hadir dan saya anggap itu hadirnya sampai segini kayak gitu. Seperti hal-hal seperti itu untuk nilai jangan khawatir gitu Pak, nggak akan. Jadi untuk alasan itu jadi grogi itu justru harusnya dihilangkan karena saya nggak akan memberikan nilai yang jelek gitu. Maksudnya nggak gitu gitu makanya saya kalau yang lain ada 100 lah 100 apa ya nggak akan di 100 kan. Cuman karena kayak Muhammad sekali makin sangat yang kemarin itu memang ada kendalanya memang di produknya nggak ada Pak. Jadi saya nggak bisa memberikan bukti gitu ya nggak apa-apa memang kan kalau saya menandakan Bu gitu loh. Kalau itu ada buktinya gitu mungkin ya bisa 100 nggak seperti itu. Nanti saya takut soalnya loh ini nggak ada tapi kok kayak saya ini itu takutnya saya gitu seperti itu Pak. Nanti Bapak untuk persiapan pelaksanaan PI 6 di Bapak itu terakhir saya siapkan benar ini. Iya. Nanti menyebarkan kuesioner seperti kemarin 5 untuk teman sejawat, kemudian 5 untuk perwakilan murid, kemudian untuk kepala sekolah. Undiannya di sama yang kemarin itu. Oh, undian kemarin itu tetap dikasih lagi sama rekan Jawa. Dikasihkan lagi, kemudian Pak Bambang mengupload di PI 6 nanti sebelum PI 6 gitu. itu Pak Bambang melakukan refleksi diri, kemudian ada penilaian diri dari asesmen mandiri Bapak yang sudah dilakukan sama seperti proses pada waktu lokal PI 3 atau PI 2, PI 3. Nah seperti itu. Nanti Pak Bambang untuk persiapan PI 6 juga sebelumnya Pak Bambang mengundang beberapa aktor, kepala sekolah, rekan guru, murid, kemudian orang tua dan tokoh setempat. Nanti ada diundang dan Bapak yang didiskusikan adalah terkait pemetaan aset. Pemetaan aset-aset itu ada 7 itu nih. Kayak manusia, fisik, apa ingat? Nah, itu kemudian itu dilakukan tidak ada saya Bapak. Jadi lebih baik dikombinasikan seperti ini. Nanti kalau ada notulen juga, nanti kalau misalnya ada yang miss, Bapak bisa melihat lagi videonya. Cuman yang dibutuhkan adalah untuk saya itu nanti notulen, kemudian pengambilan foto kegiatan dan hasil pemetaan yang sudah dilakukan. Nanti ini sudah ada kok sudah saya share kok. Iya Bu. Enggak. Sudah saya share di kemarin sudah banyak. Nanti Bapak diskusi dengan Bu Nuril nggih. Karena Bu Nuril juga membutuhkan dukungan itu. Nah, kayak misalnya kepala sekolah ada program seperti ini kan harus juga mendukung. Mungkin nanti kepala sekolah kalau misalnya bisa diwakilkan ke yang lain, cuman maturnya Pak Bambang itu sangat urgent dibutuhkan. Terutama untuk kelancaran Pak Bambang dan Bu Nuril. Ini kan matanya ini Bu ya. Ini kan karena ada 2 GGV di sini untuk yang mengundang semuanya itu apakah beda hari atau satu hari itu terserah Pak Bambang, yang penting dua-duanya ada. Kalau misalnya jadi 1 nggak bisa gitu? Bisa Pak? Nggak bisa ya, berarti harus 2 kali. 2 kali, sama seperti kemarin itu. Cuman kemarin kan ada saya. Waktu ini sekarang ini nggak ada saya. Karena mungkin kan suatu pertanyaannya kan nanti kan sama Bu, sebenarnya kan sama dengan jadi orang-orang yang diundang nanti jangan itu ya beda. Yang diundang beda orang apa-apa. Mungkin kalau misalnya ada yang sama ya kepala sekolahnya sama kan, misalnya gurunya sama apa-apa, tokohnya sama apa-apa. Cuma ada yang beda gitu kalau misalnya itu bisa banyak. Misal gurunya di sini ada 40, yang diundang bisa beda guru, bisa beda siswa. Tapi kalau orang tua, ada murid juga, orang tua apa ya juga? Orang tua juga, orang tua kan banyak. Minta. Boleh, nggak apa-apa. Dari tokoh setempat, dari masyarakat. Terserah Bapak, sampun yang enak aja Pak.
Jadi kalau nggak enak jangan dipakai, sudah yang enak yang bisa diajak bekerja. Enggak ada. Sama Boleh nggak sambung? Ya. Ya Pak, semangat, tetap sehat, Bapak istirahat yang cukup, Oke, siap. makan yang sehat, istirahat lagi. Ini sayu ini, matanya itu yang kelihatan. Iya memang. Oh iya itu tadi. Sudah beberapa kali nggak tidurnya sedikit. Iya Pak, itu memang. Ini kali kurang. Iya, memang benar. Bapak, ini kita sudah berakhir pendampingan kita kali ini. Bapak mohon dipersiapkan untuk loka, dilihat lagi apa yang harus dibawa pada waktu loka, terutama kesehatannya terutama yang paling biar Bapak bertahan 1 hari. Kita akhiri dulu. Namanya ini